Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini Kaci akan membawakan cerita baru yang gak kalah seru dengan judul Keris Benggolo Ireng, sebuah karya karangan Kak Dioseta. Link cerita asli sudah Kaci sertakan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa di follow dan di share ceritanya. Selamat mendengarkan. Sunyinya sebuah hutan kadang menyimpan misteri yang seharusnya tidak perlu disibak oleh manusia yang tidak seharusnya berada di sana. Di balik perasaan tenang yang dihadirkan di bawah sinar matahari, selalu ada kengerian yang menyelimuti di bawah sinar rembulan. Alas mayat ternyata masih menghubungkan kami dengan sesuatu misteri yang akan menciptakan tragedi berdarah yang harus kami hentikan. Itu Pak Le. Beri aku pada Cahyo yang sedari tadi menunggu Pak Le di ujung lembah. Kami memang sengaja menjemput Pak Le di sini karena jalan untuk masuk ke desa masih sulit dilalui dan membingungkan. Sini Pak Le, tak bantuin. Ucapku sambil membawa sebuah tas kain besar yang dibawa oleh Pak Le. Sepertinya mau tidak mau, Pak Le harus tinggal cukup lama di desa ini. Karena saat ini hanya ilmu Pak Le lah yang bisa menahan Mbah Suroto saat tubuhnya diambil alih. Kamu nyariin apa, Jul? Tanya Pak Le yang heran pada Cahyo yang terlihat mengelilingi Pak Le. Bule gak bawain apa-apa gitu Pak Le? Arem-arem atau lemper gitu? Tanya Cahyo balik. Oh, iya ini. Nih, dibawain. Balas Pak Le yang menyerahkan sebungkus kantong kresek hitam yang diambil dari tasnya. Cahyo dengan cepat segera mendekat dan mengambil bungkusan itu. Dengan sumbernya, Cahyo membuka bungkusan itu dan seketika wajahnya berubah menjadi aneh sambil menutup hidungnya. Pak Le, ini lemper dari mana? Ini baju kotor. Teriak Cahyo yang protes dengan bungkusan yang diberikan oleh Pak Le. Sontak aku tertawa melihat wajah lucu Cahyo yang termakan tingkah iseng Pak Le. Lah, sudah tahu Pak Le dari desa selatan gak mampir ke rumah malah ditanya oleh-oleh. Ucap Pak Le yang menahan tawa gelinya saat melihat wajah Cahyo. Setelah kejadian itu, sepanjang perjalanan, Cahyo hanya menggerutu karena ternyata harapannya untuk menikmati masakan bule pupus ketika. Siapa namanya? Suroto. Apa kondisinya separah itu, Nan? Tanya Pak Le yang ingin mengetahui permasalahan yang kami ketahui di desa ini. Kondisi Mbah Suroto mulai stabil setelah dibantu oleh Pak Sardi. Tapi sesuatu yang membuat Mbah Suroto menjadi seperti itulah masalah sebenarnya. Jawabku. Pak Sardi ayahnya Sekar. Tanya Pak Le. Aku mengangguk dan melanjutkan cerita mengenai sebuah keris yang berisi kekuatan hitam yang mengambil alih kesadaran Mbah Suroto. Dirga juga mendapat penglihatan mengenai ketiga keris kembar pembawa petaka yang akan bangkit dan akan mengakibatkan pertumpahan darah. Saat matahari tepat berada di atas, kami sampai di desa Windualit dan segera membawa Pak Le ke rumah singgah tempat Mbah Suroto dirawat. Saat itu juga Pak Le merasakan keberadaan sosok yang mengelilingi desa ini yang tidak berani untuk mendekat. Makhluk-makhluk itu apa tidak membahayakan desa ini? Tanya Pak Le. Kami tidak ada pilihan Pak Le. Mereka adalah pengikut dari sosok yang mendiami keris Benggolo Abang yang mengikuti Mbah Suroto. Selama Mbah Suroto sadar, makhluk itu tidak akan berbuat apa-apa. Jelasku. Mendengar penjelasanku, Pak Le hanya diam, seolah memang tidak ada solusi lain atas hal ini. Tapi aku mengerti kekhawatiran Pak Le akan warga desa yang pasti akan terganggu bila mengetahui keberadaan makhluk-makhluk ini. Permisi. Aku mengetuk dan membuka pintu rumah singgah tempat kami merawat Mbah Suroto. Terlihat Sekar segera keluar menyambut kami dan mengenalkan Pak Le pada Pak Sardi, ayahnya. Monggo Pak Le masuk, saya Sardi, ayahnya Sekar. Terima kasih banyak dulu sudah mau membantu Sekar. Ucap Pak Sardi yang memang sangat ingin bertemu dengan Pak Le. Sama-sama Pak Sardi, kebetulan aja Cahyo yang nemuin Sekar. Lagi pula Sekar juga udah saya anggap anak sendiri. Jawab Pak Le. Tuh Sekar, udah dianggap anak sama Pak Le. Sering-sering dong main ke Klaten. Ucap Cahyo menyela pembicaraan mereka. Iya Sekar, tapi mampir ke Klaten ya pas bocah ini lagi pergi ya. Balas Pak Le. Ih, gimana sih Pak Le? Kalau gitu percuma dong. Ucap Cahyo. Iya ya, mungkin sewaktu-waktu gantian saya dan Sekar yang mampir ke rumah Pak Le. Kami memang jarang sekali keluar desa.
balas Pak Sardi yang ikut terhanyut dalam obrolan iseng Cahyo dan Pak Lek. Setelah sedikit beristirahat dan menikmati suguhan yang dibuat Sekar, Pak Lek segera menghampiri Mbah Suroto yang terbaring di salah satu kamar di rumah ini. Tepat saat memasuki kamar, Pak Lek menoleh ke arah tas kainnya. Aku menduga sepertinya keris Sukma Geni juga bereaksi dengan keberadaan keris Benggolo Abang yang dimiliki Mbah Suroto. "Permisi," ucap Pak Lek dengan sopan sebelum memasuki kamar. Terlihat Mbah Suroto memaksakan dirinya untuk duduk dengan setiap luka yang ada pada dirinya. "Sudah, santai saja Mbah Suroto. Saya Pak Lek mereka. Nama saya Bimo. Mereka sudah menceritakan semuanya kepada saya," ucap Pak Lek. Mbah Suroto terbatuk-batuk, namun tetap ingin menjawab Pak Lek. "Bimo ya, kata mereka api itu adalah ilmumu. Benar-benar ilmu yang hebat dari seorang manusia," ucap Mbah Suroto yang memang merasa sangat tertolong dengan keberadaan geni baraloka milik Pak Lek. "Ilmu itu hanya titipan Tuhan. Saya hanya perantaranya. Bertemunya Mbah Suroto dengan api itu pasti juga merupakan salah satu jalan dari Tuhan atas usaha Mbah Suroto yang ingin menyelamatkan keluarga Mbah," balas Pak Lek yang segera memeriksa tubuh Mbah Suroto yang terlihat lemah. Melihat Pak Lek mulai memeriksa dan membacakan doa, aku dan Cahyo meninggalkan kamar agar Pak Lek bisa berkonsentrasi. Kami juga harus bersiap-siap meninggalkan desa Winduwalit untuk mencari tahu keberadaan keris yang menjadi asal-muasal petaka ini. Setelah beberapa lama, Pak Lek keluar dari kamar dengan keringat yang bercucuran. Sekar dengan sigap memberikan handuk kecil untuk Pak Lek. Sudah cukup jelas, Pak Lek juga merasakan kesulitan dengan apa yang dihadapi Mbah Suroto. Tepat saat itu juga, Dirga dan Mas Jagat kembali dari alas mayit. Mereka kembali ke sana sekadar untuk mengirimkan doa untuk leluhur Dirga Prabu Arya Dharma Wijaya yang bersemayam di sana. "Pak Lek, sudah lama?" tanya Dirga yang segera saling ke Pak Lek dan bergabung bersama kami. "Baru aja kok, belum lama. Nah, kebetulan kalian sudah sampai. Sepertinya kalian harus segera mencari tahu tentang permasalahan ini. Pak Lek sudah mencoba berbagai cara. Geni Baraloka dan keris Sukma Geni hanya dapat mempertahankan kesadaran Mbah Suroto," jelas Pak Lek. "Bahkan keris Sukma Geni tidak bisa menghapus ketukan Mbah Suroto, Pak Lek," tanya Mas Jagat. Pak Lek menggeleng. "Itu bukan kutukan. Itu adalah perjanjian leluhur Mbah Suroto dengan sosok di balik keris itu," balas Pak Lek. "Kalau begitu, ini semua mulai masuk akal. Terjawab sudah mengapa ilmu kami tidak mampu memulihkan kesadaran Mbah Suroto sepenuhnya. Sepertinya kami memang harus mencari tahu keberadaan keris lainnya yang menjadi asal-muasal petaka ini." "Maaf ya Dek Sekar, besok pagi Mas Cahyo harus meninggalkan Dek Sekar lagi," ucap Cahyo dengan wajah penuh drama. Sekar tertawa kecil mendengar candaan Cahyo. Aku sudah bersiap melemparkan sendalku pada Cahyo, tapi akhirnya ku tahan karena mungkin mereka butuh waktu untuk bercanda lebih banyak sebelum hal-hal buruk mulai menimpa kami. "Pak Jul, kalau kedinginan gantian aja aku yang di belakang," kataku pada Cahyo yang dikorbankan untuk duduk di bak belakang mobil pick up Mas Jagat bersama motor Vespa kesayangannya. "Udah, tenang aja. Pendekar itu nggak takut kedinginan," jawabnya dengan santai. Tapi aku selalu tahu bahwa memang tabiat Cahyo yang tidak mau membiarkan temannya mendapat posisi yang tidak enak. Dirga sudah menelpon Abah dan menceritakan mengenai kejadian di desa Winduwalit. Beliau berjanji akan mencari tahu lebih banyak informasi mengenai 3 buah keris kembar yang sempat ia ketahui sebelumnya. Perjalanan kami menuju desa Dirga terhitung cukup lama. Kami beberapa kali berhenti di warung kopi di pinggir jalan provinsi untuk sekedar beristirahat dan memastikan Cahyo tidak tertinggal tertiup angin. Seandainya kami tidak terburu-buru, mungkin perjalanan ini akan menjadi menyenangkan ketika kami bisa saling bercerita selama perjalanan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan orang tuaku dan Mas Jagat hingga bisa dekat dengan keluarga Dharma Wijaya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami sampai di sebuah desa yang sudah cukup padat dengan bangunan tepat saat matahari terbenam. Terdapat sebuah pasar yang sudah dikelola oleh pemerintah di sana, dan yang paling menarik perhatianku adalah sebuah bangunan besar menyerupai pabrik yang sempat kulihat tak jauh dari sungai. "Mas Jagat, itu tadi bangunan apa?" tanyaku yang penasaran. "Oh, itu pabrik tahunya Pak Wijaya Kartakusuma, tapi beliau saat ini sedang sakit, jadi dikelola oleh istrinya," cerita Mas Jagat. "Sakit apa Mas Jagat? Harusnya mereka punya uang untuk mengobati ke rumah sakit kota kan Mas?" tanyaku lagi.
Penyakitnya cukup aneh, Nan. Dan Pak Wijaya dan keluarganya juga cukup tertutup dengan penyakitnya, jawab Mas Jagat. Agak misterius ya. Semoga saja mereka juga cepat mendapat solusi atas masalah mereka, balasku. Iya Mas Danan, tapi tahu hasil pabrik mereka enak loh. Besok kita coba yang masih fresh ya, cerita Danan. Wah siap dong, kalau soal makanan itu yang di belakang pasti semangat, balasku. Kami turun di sebuah rumah yang memiliki halaman kebun yang cukup luas, dengan bangunan utama yang dibangun dengan tembok dan dekorasi batu alam. Walaupun sederhana, rumah ini terlihat sangat nyaman dengan jendela kayu model lama dengan kisi-kisi kaca di dalamnya. Punten, Abah, Emak, Dirga pulang, ucap Dirga sambil membuka sendiri pintu rumahnya, yang sepertinya memang jarang terkunci. Suara langkah kaki terdengar mendekat menyambut teriakan Dirga. Itu adalah Abah, ayah dari Dirga Dharma Wijaya, yang seharusnya ia juga adalah salah satu garis keturunan bangsawan dari Prabu Arya Dharma Wijaya. Namun pakaiannya terlalu sederhana untuk seorang keturunan darah bangsawan. Dan satu lagi yang membuatku penasaran, pasti ada cerita menarik mengenai kepindahan mereka ke tanah Sunda. Permisi Abah, saya Danan dan ini teman saya Cahyo. Mohon izin merepotkan Abah, ucapku memperkenalkan diri. Merepotkan naon? Sudah, ayo masuk. Jika sudah cerita semuanya, sama saudara sendiri tidak usah sungkan-sungkan, ucap Abah yang ternyata begitu ramah. Mendengar itu, kami tidak sungkan lagi dan segera masuk menuju ruang tamu dan melepaskan lelah selama perjalanan dengan minuman hangat yang sudah disediakan oleh orang tua Dirga. Cahyo, nih minum dulu, masih hangat, ucap kepada Cahyo sambil menggeser duluan teh hangat yang dihidangkan ke Cahyo yang terlihat masih kedinginan sambil menutupi tubuhnya dengan sarungnya. Tanpa banyak bertanya, Cahyo segera menikmati teh hangat yang ada di hadapannya dan mencomot beberapa gorengan. Kelihatannya pada kelelahan ya, malam ini istirahat dulu saja. Bicara seriusnya besok saja, ucap Abah yang melihat wajah Cahyo yang sedikit pucat setelah menghadapi terpaan angin sepanjang perjalanan. Iya, sudah saya siapin air panas buat mandi. Mas Jagat nginep di sini saja sekalian, tambah emak, ibu dari Dirga yang ikut keluar menyambut kami. Wah, gak usah, saya pulang aja, sudah ditunggu orang rumah juga, jawab Mas Jagat yang sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. Ya sudah, setelah ini istirahat dulu saja. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan berdasarkan cerita Dirga kemarin. Tapi saya harus mengambil sesuatu dulu besok. Jadi mungkin bicara seriusnya besok siang saja ya, lanjut Abah. Kami setuju. Malam itu hanya dilalui dengan perbincangan kecil dan ditutupi dengan Cahyo yang diam-diam minta kerokan sebelum akhirnya kami tertidur ditemani suara dengkuran Cahyo yang sepertinya menggema sampai satu desa. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Cahyo masih tertidur dengan pula sementara aku menyadari Dirga sudah bersiap-siap melakukan sesuatu. Lah, masih pagi, mau kemana Dirga? Tanya aku. Oh, biasa Mas, bantuin Mas Jagat nganter barang ke pasar, jawab Dirga. Ternyata sudah rutinitas Dirga setiap pagi untuk membantu Mas Jagat mengantarkan dagangannya ke pedagang-pedagang pasar. Aku ikut deh, sekalian jalan-jalan, ucapku yang dengan senang hati disetujui oleh Dirga. Pasar di desa ini cukup ramai. Mas Jagat terlihat cukup dekat dengan pedagang-pedagang di pasar ini. Tak jarang juga pengunjung pasar yang menyapa Jagat dan Dirga. Mas Jagat terkenal juga ya di pasar, tanyaku penasaran. Kan wajar Nan, kerjaanku nganter-nganter barang dari toko grosir ke pedagang-pedagang pasar, jadi wajar pada kenal, jawab Mas Jagat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mas Jagat mengajakku makan di sebuah warung bakso yang berada di sudut pasar. Dirga, lama gak kelihatan. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang menyapa kami di warung bakso tempat kami ingin menuntaskan lapar. Teh Rini, sama siapa kesini? Sama Aputra, tanya Dirga yang membalas ucapan perempuan itu. Enggak, sama Mang Toha, itu lagi mesen. Dirga sama Mas Jagat teh dari mana aja baru kelihatan, tanya seseorang bernama Rini itu. Habis ada acara di Jawa Tengah, Teh Rini juga tumben ikut ngantar tahu, balas Dirga yang terlihat cukup akrab dengannya. Iya, lagi libur aja, jawabnya dilanjut dengan perbincangan ringan. Namun sebenarnya
Aku sedikit lebih tertarik dengan perbincangan antara Mas Jagat dengan Mang Toha. Mas Jagat, sekali-kali kalau ada waktu mampir ke pabrik. Saya teh penasaran, bener enggak pabrik itu katanya angker? Terdengar suara Mang Toha seperti bertanya ke Mas Jagat. Iya mas, saya sudah sempat lewat sana. Karyawan-karyawan juga sudah ada yang cerita. Katanya ada sosok yang mirip Mang Toha ya? Tanya Mas Jagat dengan nada menggoda ke Mang Toha. Mas Jagat teh jangan begitu. Walaupun gak gitu mengganggu, tapi lama-lama serem juga. Lanjut Mas Toha. Iya Mang Toha, mereka sepertinya sudah menunggu lama di sana. Seharusnya tidak ada yang mencelakai, tapi yang harus jadi perhatian sebenarnya sosok wanita di sebelah pabrik, tepatnya dekat sebuah pohon. Sepertinya dia membawa dendam, entah untuk siapa. Sayangnya setiap saya mendekat, sosok itu lebih dulu menghilang. Ucap Mas Jagat. Dari perbincangan ini aku seolah bercermin. Ternyata Mas Jagat juga sering mendapat permintaan dari orang-orang yang dikenalnya. Mungkin memang sudah takdir keluarga kami untuk mengemban tugas seperti ini. Setelah cukup kenyang, kami kembali ke rumah Dirga dengan diantar oleh Mas Jagat. Dan dia juga ingin mengetahui informasi yang didapat oleh Abah akan keberadaan keris-keris itu. Saat sampai di rumah Dirga, terlihat Cahyo seperti sedang berbicara serius dengan Abah. Sepertinya ada suatu kabar yang cukup serius. Dan sepertinya kita harus bisa jalan, ucap Cahyo tiba-tiba. Maksudmu bagaimana? Ada kabar apa toh? Tanyaku yang heran dengan ucapannya. Barusan aku ditelepon sama Guntur. Sepertinya aku harus ke desanya, ucap Cahyo. Cahyo menceritakan bahwa tiba-tiba desa Guntur diserang oleh seorang dukun berwujud nenek tua yang membawa pengikut-pengikut makhluk halusnya untuk menyerang desanya. Rupanya yang diincarnya adalah seorang perempuan bernama Indira. Dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari pewaris keris Benggolo Ireng. Ibu dan kakaknya mati dengan mengenaskan dibunuh oleh ayahnya dalam pengaruh keris itu. Lalu mereka gimana? Apa mereka selamat? Tanyaku yang mulai khawatir. Mereka selamat. Nyai Jambrong membantu mereka mengusir dukun dan pengikutnya, jawab Cahyo. Nyai Jambrong? Nyai Jambrong pemilik ilmu rawa rontek yang bertarung sama kita dulu? Tanyaku semakin heran. Cahyo mengangguk. Rupanya setelah kehilangan ilmunya, Nyai Jambrong mengasingkan diri di hutan di rumah tempat Arum dan Bu Ningrum tinggal dulu, sekaligus menurunkan ilmu bela dirinya ke Guntur. Rupanya kalian sudah melalui kejadian-kejadian besar yang mengerikan ya, ucap Abah yang cukup kaget mendengar cerita kami. Iya bah, Dirga juga belajar banyak dari Mas Dana dan Mas Cahyo, ucap Dirga. Ya sudah, duduk dulu semua. Abah mau bercerita sesuatu sebelum Mas Cahyo berangkat. Kalau memang perkara yang kalian hadapi itu berhubungan dengan keris Benggolo Ireng, maka ini bukan masalah sepele, buka Abah. Abah bercerita bahwa keris Benggolo Ireng merupakan keris kembar tiga yang dibuat pada zaman kerajaan ratusan tahun yang lalu. Keris yang dibuat oleh Empu Gila dengan batu langit yang jatuh di salah satu hutan saat itu. Empu itu memberi syarat pada yang akan menggunakan ketiga keris itu bahwa mereka tidak boleh berhenti membunuh. Bahkan ketika perang sudah usai, sumpah ini akan diteruskan kepada setiap keturunannya. Saat itu, panglima-panglima yang haus akan kemenangan berkompetisi untuk mendapatkan keris-keris itu tanpa mengindahkan konsekuensinya. Hingga terpilihlah ketiga panglima yang akan dikirim ke perang akhir dengan persenjataan keris itu. Ketika sudah diwariskan, keris itu diisi sosok makhluk yang tidak diketahui asalnya dari mana. Namun setiap pemegang keris pusaka itu mendapat kuasa untuk memerintah pengikut dari sosok mengerikan yang mendiami keris itu. Keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang dapat diwariskan dengan sumpah dari pewarisnya. Namun salah satu panglima penerima keris Benggolo Lanang mati di malam saat keris itu akan diterima. Anehnya, saat akan dipindah tangankan, sosok roh panglima yang gagal menerima keris itu selalu menghalangi siapapun mendapatkan kekuatan keris itu. Mungkin itu yang membuat keris Benggolo Lanang tetap netral, tidak seperti kedua saudaranya. Walaupun begitu, kedua panglima tetap dengan mudah bisa mengalahkan lawan-lawannya dan memenangkan berbagai perang. Namun saat perang sudah usai, kedua keris terkutuk itu tetap memaksa kedua panglima untuk membunuh. Saat mereka tidak memenuhi janjinya, sosok penghuni keris itu akan mengambil alih tubuh mereka dan membunuh orang-orang terdekat dari kedua panglima itu.
Hal ini menyebabkan kedua panglima selalu mencari cara untuk memulai perang dengan kerajaan lain agar mereka terus bisa mendapatkan korban untuk keris yang mereka sesali untuk dimiliki. Hingga pada akhirnya, mereka berhadapan dengan salah satu kerajaan di wilayah Setrageni dan berhadapan langsung dengan raja di kerajaan itu, Raja Indrajaya. Raja Indrajaya yang sudah mengerti dengan kekuatan keris itu dan mempersiapkan cara untuk menahan kekuatan keris itu dengan bantuan pendekar kepercayaannya yang bernama Daryana dan bantuan dari pangeran kerajaan Dharmawijaya pada saat itu. Daryana dengan keris Rogo Sukmonya seorang diri bertarung dengan sosok penghuni kedua keris itu, dan pangeran Dharmawijaya dengan keris Dasa Sukmanya menghadapi kedua panglima. Dengan bantuan mereka, pasukan Raja Indrajaya berhasil memukul mundur pasukan musuh dan menyegel kekuatan kedua keris dengan warangka atau sarung keris yang dibuat oleh empu kerajaan. Setelah mengetahui keris itu berhasil disegel, kedua panglima menyerah tanpa syarat, seolah merasa lega terlepas dari sumpahnya. Sayangnya ternyata tidak semudah itu. Sumpah kedua panglima itu terus dibawa hingga anak dan cucunya, hingga salah satu dari mereka menemukan keberadaan keris itu dan beriringan untuk menggunakannya. Abah tahu keberadaan warangka yang digunakan untuk menyegel keris itu? Tanya aku. Abah menggeleng. Wajar saja, benda itu sudah ada lebih dari ratusan tahun yang lalu. Berarti mungkin kami harus mencari cara lain untuk menyegel atau memutihkan keris itu. Saat ini pasti sudah ada banyak korban di desa asal Indira dan keluarganya, ucap Abah yang dibalas dengan wajah gelisah cahyo. Lantas bah, kalau sumpah itu diturunkan, untuk apa mereka mengincar Indira? Bukankah itu artinya mereka tidak punya keturunan lagi untuk mewariskan sumpahnya? Tanya Dirga. Ucapan Dirga benar. Mengapa mereka ingin membunuh Indira? Mungkin mereka ingin melahirkan pewarisnya sendiri, ucap Jagat. Maksud Mas Jagat? Tanya aku. Saat pewaris mereka sudah tidak ingin menggunakan keris itu lagi dan mencari cara untuk menyegelnya. Seandainya makhluk penghuni keris itu merasuk pada pewaris, memilih pasangan dan melahirkan pewarisnya sendiri, sumpah itu tetap berlaku walaupun pewarisnya bukan sepenuhnya manusia. Jelas Mas Jagat. Gila, bahkan makhluk seperti itu pun bisa punya niatan seperti ini. Bila ucapan Mas Jagat benar, berarti wajar saja bila makhluk penghuni keris itu ingin menghabisi semua pewaris terakhirnya. Abah, apa keris yang Dirga dapat itu adalah keris Dasa Sukma? Tanya Dirga yang segera diiyakan oleh Abah. Mas Danan adalah pewaris keris Raga Sukma, sedangkan aku pewaris keris Dasa Sukma. Apa dengan ini kita bisa menghadapi secara langsung pengguna keris itu? Tanya Dirga. Abah menggeleng. Tidak semudah itu Dirga. Ini bukan sekedar adu pusaka. Kamu juga harus memiliki ilmu dan siasat. Seandainya kalian menang pun, keris itu tetap tidak bisa dihancurkan dan akan mencari empu lainnya. Jelas Abah. Berarti kita harus mencari cara untuk menyegel atau memutihkan keris itu sepenuhnya, ucap Jagat menarik kesimpulan. Ngapunten, maaf Abah, Mas Jagat. Saya percayakan mencari petunjuk soal itu pada Dana dan kalian. Saya khawatir dengan Guntur Indira dan desanya, jawab Cahyo dengan wajah gelisah. Itu memang sudah sifatnya yang tidak bisa tenang saat ada masalah yang berhubungan dengan orang lain. Oh iya Mas Cahyo, segera berangkat saja. Kalau ada informasi apapun akan kami kabari, ucap Abah. Jil, pokoknya hati-hati, jangan gegabah, pastiin ponselmu aktif terus, ucapku mengantarkan Cahyo keluar. Iyo Nan, kowe hati-hati, ucapnya sambil menepuk pundaku dan segera pergi dengan menaiki motor tuanya. Terlihat dengan jelas raut muka khawatir di wajahnya. Setelah mengantarkan Cahyo, aku kembali ke rumah dan melanjutkan pembicaraan kami tadi. Sementara Cahyo menemui Indira, apa yang bisa kita perbuat, Bah? Tanya aku. Dulu pernah ada seorang dukun yang mencoba mengirimkan ilmu hitam ke desa ini. Ternyata di balik dukun itu ada pewaris keris penggolok ireng yang mencoba mencari tumbal dari desa ini. Kalau tidak salah, namanya Sumar, cerita Abah. Terus Bah, berarti Abah pernah menghadapi keris itu? Tanya aku. Abah menggeleng dan menghela nafas. Ia mencoba menceritakan dengan lebih rinci. Menurut cerita Abah, seseorang bernama Sumar itu meminta bantuan seorang dukun untuk melepas segel keris itu. Sebagai syarat permintaan itu, dukun itu membutuhkan tumbal dan sosok roh yang penuh dendam untuk memancing makhluk di dalam keris itu. Bodohnya, Abah baru sadar desa ini memiliki semua itu.
ada sosok roh penuh dendam di desa ini, ucap Abah. Di desa pabrik tahu itu, potong Jagat yang sepertinya mengerti dengan arah ucapan Abah. Benar, saat itu Abah berhasil menggagalkan niatan dukun itu untuk mencari tumbal dari desa. Namun yang Abah lewatkan, sepertinya dukun itu seperti berhasil mengikat perjanjian dengan roh di sana. Lanjut Abah, berarti ada kemungkinan benda yang digunakan untuk menyentuh keris itu masih ada di pabrik tahu itu ya Bah? Tanya aku. Mungkin saja, tapi apakah benar itu masih berfungsi? Abah juga tidak tahu. Jelasnya, Mas Jagat bisa bantu saya untuk meminta izin ke pemilik pabrik tahu itu. Kita akan ke sana malam ini, ucapku. Bisa Danan, sebaiknya kita bersiap. Walau di siang hari, pabrik itu terlihat biasa saja, saat malam hari suasana di sana akan berubah drastis, ucap Mas Jagat. Dari perbincangan ini, aku dan Mas Jagat memutuskan untuk menghampiri pabrik tahu dan mencari keberadaan benda yang pernah menyegel pusaka keris Menggolo Ireng itu. Sementara Dirga dan Abah mencari tahu tentang keris yang baru saja ia dapat yang mungkin akan berguna nanti. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Terlihat lampu-lampu di pabrik tahu ini masih menyala, menandakan masih ada karyawan yang bekerja. Punten Mang Toha, maaf jadi ngerepotin, ucap Mas Jagat pada Mang Toha yang sudah menunggu kami di luar. Gak apa-apa Mas, sekalian Mang Toha juga pengen tahu ada apa sama pabrik ini, ucap Mang Toha. Batur nuwun loh Mas, nanti segera saya cari tahu. Saya izin untuk memeriksa halaman dulu. Nanti saya periksa yang ada di dalam kalau karyawan sudah pulang saja, balas Mas Jagat lagi. Sok atuh, kalau ada apa-apa panggil Mang Toha aja ya di dalam. Kami berterima kasih pada Mang Toha dan berpisah untuk memulai pencarian. Secara sekilas saja, sudah terlihat dengan jelas ada sesuatu yang tidak beres di pabrik tahu ini. Dari penglihatan kami, bangunan ini dipenuhi oleh berbagai macam roh dan berbagai jenis jin seolah tempat ini memang wilayah mereka sejak dulu. Namun sepertinya tidak ada niatan jahat dari makhluk-makhluk ini selain satu sosok yang kurasakan keberadaannya, namun tidak dapat ketemukan sosoknya. Cukup lama kami mencari petunjuk, namun hampir tidak menemukan apapun selain keberadaan makhluk penunggu pabrik ini. Sesekali aku dan Mas Jagat membacakan doa untuk mereka, berharap mereka bisa tenang atau setidaknya tidak mengganggu karyawan di sini. Mas Jagat, Mas Danan, kesini ngopi dulu, panggil Mang Toha. Tanpa menunggu lama, kami segera menghampiri Mang Toha dan menikmati kopi yang disuguhkan oleh Mang Toha. Gimana Mas Jagat, ada hasil? Tanya Mang Toha. Belum Mang, makhluk-makhluk di tempat ini sepertinya memang penunggu asli tempat ini. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka terganggu hingga menampakkan diri, jelas Mas Jagat. Mas Jagat tahu apa yang membuat mereka seperti itu? Tanya Mang Toha. Aku mengingat sosok yang kurasakan tadi. Samar-samar aku juga melihat sosok seorang perempuan dengan baju berwarna merah. Apa karena sosok roh perempuan itu? Tanyaku pada Mas Jagat. Maksud Mas Danan, roh perempuan apa? Tanya Mang Toha memastikan. Ningsih, Mang Toha masih ingat tentangnya. Tetangga satu desa Dirga dan Abah juga. Jelas Mas Jagat. Ternyata itulah nama sosok yang mengganggu indraku selama di tempat ini. Iya, Mang Toha ingat. Tapi ada apa tentang Ningsih? Mang Toha semakin penasaran. Ia meninggal dengan membawa dendam. Saya belum mengetahui secara pasti. Namun sepertinya ada hubungannya dengan garis keturunan Pak Wijaya Kartakusuma dan harus garis keturunannya lah yang menyelesaikannya. Jelas Mas Jagat. Mang Toha sedikit berpikir. Sepertinya ia juga mengetahui sesuatu tentang ucapan Mas Jagat. Maaf Mang Toha, memangnya sosok roh Ningsih itu sering muncul di mana? Tanyaku yang belum menyerah untuk mencari petunjuk. Oh iya Mas, pernah ada karyawan yang melihat sosok roh Ningsih di dekat tumpukan kayu di samping pabrik. Tapi punten, Mang Toha tidak tahu apa yang kalian cari ada di sana. Jelas Mang Toha. Aku dan Mas Jagat saling menatap dan segera menghabiskan kopi ini untuk mengecek ke tempat ini. Kali ini Mang Toha menemani kami menuju tempat kayu itu. Mas Jagat ngerasain sesuatu, tanya aku. Mas Jagat menggeleng. Namun ia mengambil dan memandangi sebuah tali yang terlihat berbeda dari tumpukan tali lainnya di tempat itu. Mang Toha, seandainya Mang Toha tahu sesuatu, sebaiknya segera beritahu ke keluarga Pak Jaya yang bisa dipercaya. Sosok roh seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh dukun atau roh jahat, ucap Mas Jagat tiba-tiba.
Ia menggeser beberapa tumpukan kayu dan menemukan sebuah lubang yang tertutup oleh tanah dan berbagai benda secara berantakan. Tangannya merogoh lubang itu dan mengeluarkan sebuah benda menyerupai kain kafan doso. Ia merogoh lagi dan menemukan beberapa benda seperti tulang belulang hewan pengerat, hingga akhirnya tangan Mas Jagat keluar dengan menggenggam benda seperti pecahan warangka atau sarung keris. "Denan, ini." Mas Jagat menunjukkan temuannya. "Iya Mas, benar, ini yang kita cari. Pantas saja kita tidak bisa merasakan benda ini. Sepertinya dukun itu menggunakan ritual dan benda-benda khusus untuk menyembunyikan keberadaan benda ini, dan agar benda ini kehilangan kekuatannya secara perlahan." Aku mencoba mengutarakan pendapatku, sementara Mas Jagat terus mengumpulkan pecahan warangka yang samar-samar memancarkan kekuatan putih walau mulai melemah. Aku mengambil sepotong kain dari tas yang telah kupersiapkan dan mengumpulkan pecahan itu. "Bang Toha, sebelumnya ada seorang dukun yang memanfaatkan kekuatan hitam dari dendam Ningsih untuk memancing keluar sosok berbahaya dari keris yang disegel oleh benda ini. Bang Toha harus berhati-hati, bisa jadi hal ini akan terulang lagi," ucap Mas Jagat. "Terus kami harus bagaimana Mas Jagat?" tanya Bang Toha. "Saya akan cari tahu, tapi sebelumnya ada masalah yang cukup besar yang harus kami tangani. Tapi seperti yang saya bilang, hanya gadis keturunan Pak Jaya yang bisa menghentikan permasalahan di pabrik tahu ini. Untuk sementara, kami sudah mendoakan roh di tempat ini. Setidaknya mereka tidak akan melukai karyawan walau sering menampakkan diri," ucap Mas Jagat. "Baik Mas Jagat, saya akan coba sampaikan. Terima kasih banyak Mas," ucap Bang Toha. "Kami yang berterima kasih Mas. Kami mendapatkan petunjuk baru dari permasalahan kami di sini," jawabku. Tak lama setelahnya, kami segera pamit dan meninggalkan pabrik tahu itu. Pabrik tahu milik keluarga Wijaya Kartakusuma yang masih menyimpan banyak misteri. Namun kami percaya, pasti akan ada seorang dari keluarga itu yang mampu memecahkan misteri ini. Sesampainya di rumah, kami menunjukkan pada Abah benda yang kami temukan dan memastikan bahwa itu adalah benda yang pernah menyentuh keris Benggolo Ireng. Sayangnya, kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan tugasnya seperti sebelumnya. Di tengah kebingungan kami, aku berkonsultasi pada Pak Le dan mendapatkan jawaban yang tidak terduga darinya. Ia memberikan alamat sebuah tempat di dekat lembah dan memintaku menemui seseorang bernama Mbah Jiwo dan menyerahkan benda itu padanya. Entah siapa orang itu, setidaknya jika Pak Le percaya dengannya, mungkin ia bisa membantu kami untuk mendapatkan cara menyegel keris Benggolo Ireng dan segera menyusul Cahyo yang pasti sedang kerepotan di desa Guntur. Sebuah pohon besar berdiri gagah memayungi sebuah rumah tua yang dulu pernah kudatangi bersama Guntur untuk menolong Arum. Dan saat ini, di hadapanku berdiri Nyai Jamrong, seorang pendekar tua yang dulu pernah hampir merasakan hidup abadi dengan ilmu rawa ronteknya. Aku sudah mempersiapkan kuda-kuda, namun sebuah tendangan darinya tetap bisa membuatku terseret hingga beberapa meter. Itu murni ilmu bela diri. Tidak ada sedikit pun ilmu kanuragan maupun hal gaib yang memperkuat serangannya itu. "Wes to Nyai, aku tidak ingin bertengkar. Yang kami hadapi kali ini bukan musuh sembarangan. Bantuan Nyai sangat kami butuhkan," ucapku yang masih tidak ingin menyerah untuk meminta bantuan Nyai Jamrong dalam menghadapi sosok yang diceritakan Indira. Sosok penghuni keris Benggolo Ireng yang diceritakan oleh suara di mimpinya, yang disebut dengan nama Doro Songgokolo. "Jangan lancang kamu bocah monyet, itu bukan urusanku," balas Nyai Jamrong yang tetap pada pendiriannya, dan sepertinya percuma juga untuk memaksanya. Wajahnya juga terlihat sangat kesal seolah memang tidak peduli. Aku cukup kecewa dengan sikap Nyai Jamrong. Kupikir dia sudah banyak berubah sejak kehilangan ilmunya. Saat mengetahui ia menyelamatkan Indira, aku berpikir bahwa ia mungkin akan bersedia membantu kami. "Ya sudah kalau begitu, saya pergi. Kalau sampai berubah pikiran, Nyai tahu harus mencari saya di mana." "Pergi, yang jauh sekalian, gak usah datang ke sini lagi." Mendengar umpatan Nyai Jamrong, aku mengambil batu kerikil yang ada di dekat kakiku, melemparkan tepat ke kepalanya, dan segera berlari untuk melampiaskan kekesalanku. Dasar setan bocah ketek, kualat kamu sama orang tua," teriak Nyai Jamrong yang ingin membalas lemparanku, namun tertahan karena aku sudah berhasil berlari cukup jauh. "Di mana Mas Cahyo?" tanya Guntur yang menyambutku di rumah Bu Dingrum, tempat Indira beristirahat sementara. "Percuma, emang dasar nenek-nenek.
Dia nggak mau meninggalkan desa ini sama sekali, jawabku. Guntur terlihat kecewa, namun ia terlihat berpikir seolah masih ingin mencari cara agar Nyai Jamrong mau membantu kami. Sementara itu, aku menghampiri Indira yang terlihat masih trauma dengan apa yang ia alami. Indira, malam ini kita bersiap. Besok kita cek keadaan desamu. Siapkan diri menyaksikan hal yang terburuk. Ucapku yang memang sudah menduga bahwa mungkin sudah banyak korban dari desa tempat tinggal Indira. Indira sudah menceritakan semuanya mengenai bapaknya yang membunuh seluruh ibu dan mbaknya, sosok-sosok yang muncul di sekitar bapak, suara yang memberi petunjuk di mimpinya, hingga sosok nenek yang menyerang desa Guntur. Iya Mas Cahyo, cepat atau lambat sepertinya saya harus menghadapi bapak, jawab Indira yang memaksakan dirinya untuk terlihat tegar. Kamu hebat Indira. Perempuan lain mungkin sudah gila saat mendapat musibah sepertimu, ucapku. Mungkin ini semua karena Bu Nasri. Tinggal bersamanya membuatku merasa lebih tenang dan menghargai hal-hal yang tersisa di hidup saya, jawab Indira. Iya, Indira juga menceritakan saat ia ditolong oleh Bu Nasri dan tinggal bersamanya. Seorang wanita parubaya yang hidup sendiri dengan kesederhanaannya. Mungkin saja ilmuku dan Danan tidak mampu untuk memulihkan trauma yang dialami oleh Indira. Tapi keikhlasan seorang Bu Nasri dengan kesederhanaannya malah justru bisa menguatkan Indira hingga seperti ini. Ya sudah, sebelum berangkat besok, jangan lupa pamit ke Bu Nasri ya, ucapku mengingatkan Indira yang dibalas dengan anggukan. Kamu gimana Tur? Jadi mau ikut? Tanyaku pada Guntur yang katanya sudah berguru kepada Nyai Jamrong dan setidaknya memiliki ilmu untuk melindungi diri. Enggak mas, gak jadi, aku di sini aja, jawab Guntur yang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Mungkin ia telah menyadari sesuatu. Pilihan bijak, kamu sudah tambah dewasa, ucapku mencoba memuji Guntur. Berarti sekarang sudah bisa disebut dukun kayak Mas Cahyo, ucap Guntur spontan. Aku segera menoleh ke arahnya dengan wajah kesalku dan melempar sarungku. Siapa yang kamu panggil dukun? Enak aja. Loh, kalau bukan dukun, nyebutnya apa? Tanya Guntur yang aku tahu dengan jelas maksudnya untuk meledekku. Pendekar gepek ala Sultan Cahyo dari Trah Rojo Pedes. Balasku membalas ledekannya. Tak kehabisan akal, Guntur segera menghampiriku dan menangkupkan tangannya di depan kepalanya. Pendekar, izinkan aku bergabung dengan Trah Rojo Pedes. Aku pastikan Trah kita akan menguasai tanah Jawa. Ucapnya menirukan suara-suara pendekar di film-film kolosal. Sontak kami satu rumah tertawa dengan tingkah laku konyol dari Guntur. Aku tahu suatu saat ia akan menjadi orang yang hebat. Namun yang lebih aku harapkan bahwa orang-orang hebat itu sudah tidak diperlukan lagi, karena yang aku harap tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan sosok dan ilmu berada di luar batas manusia. Aku mengabari Danan mengenai cerita dari Indira dan kondisi desa Guntur yang sudah dibersihkan. Ia akan menyusul ke desa Indira setelah menemui seseorang bernama Mbah Jiwo yang kata Pak Le bisa membantu memulihkan benda yang pernah menyegel keris Menggolo Irang. Malam itu, aku mencoba terakhir kalinya untuk meminta pertolongan Nyai Jamrong dengan mencoba menghampirinya kembali ke dalam hutan. Tapi sebelum sampai ke kediamannya, terdengar suara yang cukup berisik. Aku mencoba mendekat, namun yang terlihat di sana adalah Guntur yang sebagian tubuhnya lebam oleh serangan Nyai Jamrong. Eyang, serang lagi! Teriak Guntur yang dibalas dengan tendangan yang cukup kuat, namun bisa ia hindari dengan gerakannya yang cukup lincah. Namun tetap saja, serangan terakhir Nyai Jamrong berhasil mendarat di tubuhnya. Walaupun sempat ditahan, serangan itu berhasil membuat Guntur terseret sepanjang beberapa meter. Sudah, gak usah bertele-tele. Mana mungkin bocah pemalas kayak kamu kesini malam-malam untuk berlatih. Teriak Nyai Jamrong yang sepertinya sudah membaca maksud Guntur. Guntur membersihkan debu yang ada di tubuhnya dan kembali mendekat. Aku sudah cukup kuat kan Eyang? Bukan berarti kamu bisa sombong. Bukan itu Eyang, Guntur akan ngejagain Arum sama Eyang pergi. Jadi tolong bantuin Mas Cahyo, dia pasti kewalahan. Seketika aku kaget dengan perkataannya. Rupanya Guntur melakukan hal ini agar Nyai Jamrong mau membantuku. Kamu jangan sombong dan jangan salah langkah. Bocah ketek itu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Sudah, sana pulang.
perintah Nyai Jamrong. Tapi Eyang, Guntur ngerasain perasaan yang gak biasa. Ini bahaya yang besar, ucap Guntur yang terus berusaha memaksa. Sudah, kamu pulang sana. Kenapa sih Eyang masih keras kepala gak mau nolongin Mas Cahyo? Eyang bilang kan sana pulang, bukan bilang gak mau nolongin kan? Nyai Jamrong menjawab sambil melangkah meninggalkan Guntur masuk ke dalam rumahnya. Mendengar ucapan Nyai Jamrong itu, Guntur sedikit tersenyum dan terduduk. Sepertinya pertarungan tadi sudah berlangsung cukup lama hingga menguras tenaganya. Aku tidak dapat mengerti jalan pikiran Nyai Jamrong. Mungkin saja ia punya caranya sendiri untuk menolongku. Namun sebaiknya aku tidak berharap banyak dari seseorang yang sebelumnya adalah pengguna ilmu hitam yang telah menghabisi banyak nyawa hanya demi ilmu. Sebaiknya aku tidak perlu lagi mencampuri mereka. Mungkin lebih baik hari ini aku beristirahat total untuk mempersiapkan perjalanan besok. Lagi pula, masuk angin yang kudapat selama perjalanan dengan mobil Mas Jagat saat ke rumah Dirga juga belum pulih sepenuhnya. Sepertinya ini hukuman karena terlalu banyak sok bertingkah keren. Aku mengantar Indira ke rumah Mbok Nasri, yang sekaligus merupakan warungnya untuk berjualan sayur. Terdengar percakapan tulus antara mereka berdua yang saling khawatir dengan keadaan masing-masing. "Duh, kamu harus hati-hati pokoknya. Kalau bingung mau kemana, kamu pulang ke sini aja ya, Du. Indira sudah jadi anak Mbok," ucap Mbok Nasri. Tanpa sadar, aku tersanjung mendengarnya. "Iya Mbok, Indira pasti kembali ke sini. Doain Indira ya Mbok," pamit Indira yang mencium tangan Mbok Nasri sebelum pergi. Aku menghampiri Mbok Nasri dan melakukan hal yang serupa. "Tenang aja Mbok, saya akan jaga Indira. Mbok tenang aja dan bantu doa ya." "Iya Nang, titip Indira ya." Mbok Nasri menatap mataku dan menepuk pundakku seolah menitipkan anaknya sendiri padaku. Perjalanan kami rupanya cukup panjang hingga baru sampai di desa Indira pada tengah hari. Sebuah desa kecil namun setiap rumahnya memiliki lahan yang cukup besar dengan rumah joglo yang menjadi bangunan utamanya. Rumah Indira merupakan salah satu yang terbesar di sana dan cukup mencolok. Menurut ceritanya, keluarganya memang cukup berada dengan penghasilan dari hasil sawah miliknya yang digarap oleh warga desa. Namun anehnya, saat ini hanya keheningan yang ada di desa ini. Tidak ada seorang pun manusia yang kami lihat sepanjang jalan. Saat kami semakin masuk ke dalam, beberapa rumah sudah ditutup garis polisi dengan kondisi bangunan yang berantakan. "Ini rumah kepala desa," ucap Indira yang mencoba mengintip ke dalam. Namun ia keluar dan menggeleng menandakan tidak ada siapapun di sana. Di beberapa tempat terdapat penanda yang digambar untuk menandakan pernah ada korban terbaring di sana. Bercak darah juga terlihat di beberapa tempat. Hanya dengan melihat ini semua, kami langsung menyimpulkan bahwa kejadian mengerikan sudah terjadi di tempat ini. "Mas, ada suara aneh yang memanggil Indira Mas. Suaranya ada banyak," ucap Indira tiba-tiba. "Mereka bilang apa Indira?" "Banyak Mas, ada yang menyuruhku kembali ke rumah, ada yang melarang, dan ada yang menyuruhku mati." Aku mencoba melihat keadaan sekitar, namun keadaan di siang ini membuat sosok-sosok itu enggan muncul di hadapan kami. "Kita periksa ke rumahmu dulu." Rumah Indira tertutup garis polisi yang sepertinya sudah dipasang cukup lama. Mau tidak mau, kami harus melanggar garis itu dan memasuki rumah joglo yang cukup besar dengan cukup banyak ruangan di dalamnya. Aku mencari satu persatu sosok yang mungkin masih tertinggal di sini, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Keadaan semakin miris ketika melihat dengan sangat jelas ada bekas darah di lantai yang kemungkinan berasal dari tubuh seseorang yang diseret keluar rumah. Di situ Mas ruangannya," tunjuk Indira yang perasaannya mulai goyah karena mengingat kejadian itu. Sebuah ruangan yang sepertinya dulunya merupakan sebuah ruangan rahasia yang tertutup lemari besar. Aku melangkah masuk ke dalam, namun seketika sebuah ingatan masuk ke dalam pikiranku. Seorang laki-laki yang kuduga itu adalah ayah Indira terlihat menyeret dua orang perempuan yang tidak melawan dengan tatapan yang kosong seperti terhipnotis. Pria itu kembali mengambil sebuah benda seperti tali. Sejenak, ia menoleh ke arah kamar Indira dan tersenyum dengan mengerikan sebelum akhirnya menggantung terbalik kedua orang itu dan menertawakannya seperti orang gila. Lilin, kemenyan, dupa, tulang binatang, dan berbagai benda-benda menghiasi ruangan ini. Ayah Indira memanggil sosok makhluk yang terikat dengan benda yang diselipkan di belakang pinggang pria itu. Sebuah keris, layaknya sebuah pertunjukan.
Setan-setan itu menyoraki dan menikmati setiap darah yang bercucuran dari tubuh kedua manusia naas itu yang dihabisi dengan keris hitam berbilah emas miliknya. Satu hal yang salah dari cerita Indira, pria itu tidak kesurupan. Semua roh berada di sekitarnya, termasuk sosok besar dengan mata dan dahan besar dengan hiasan emas di dada dan lengannya, yang memperhatikan perbuatan pria itu tanpa ada satupun yang merasuki atau mempengaruhi dirinya. Pria itu benar-benar menikmati perbuatannya, dan memang samar-samar aku melihat dalam tubuhnya telah tertanam kekuatan hitam, perjanjian antara pria itu dan iblis penghuni keris itu. "Kenapa Mas Cahyo?" tanya Indira. "Ini aneh, harusnya aku tidak punya kemampuan seperti ini. Biasanya Danan yang bisa mendapat penglihatan seperti ini," ucapku pada Indira. "Maksud Mas Cahyo bagaimana?" "Ada sosok di tempat ini yang memperlihatkan sebuah penglihatan padaku." "Mas Cahyo melihat apa?" Aku menatap pada Indira. Ia terlihat sangat bingung, walau akhirnya aku pun memutuskan untuk menceritakan apa yang kulihat. "Sama seperti yang kamu alami, hanya saja satu hal yang harus kamu ingat. Jangan dekati ayahmu, ia sudah menjadi salah satu dari mereka." Setidaknya aku sudah memperingatkan Indira dari awal, namun ia hanya termenung. Aku tahu itu tidak akan mudah baginya. Aku melihat lilin yang tersisa di ruangan itu dan menyalakannya hingga ruangan yang sebelumnya gelap disinari cahaya lilin yang sebenarnya masih cukup redup ini. Bau busuk masih tercium di tempat ini. Sepertinya polisi pun baru memeriksa tempat ini setelah jasad-jasad itu membusuk. Di ruangan ini, aku mendengar suara-suara yang mungkin adalah suara yang didengarkan oleh Indira tadi. Aku mencoba mencari asal suara itu. Namun yang ketemukan adalah sesosok makhluk berwujud wanita kurus kering dengan kepala yang setengah botak. Hanya sedikit rambut panjang tersisa di rambutnya dan bagian mata yang mencorok keluar. Sepertinya sosok ini yang menunjukkan pada aku penglihatan tadi. Makhluk itu setengah melayang di sudut ruangan. Aku merasa sosok itu sudah lama berada di ruangan ini jauh sebelum ia mati. Bawa Indira pergi sejauh mungkin. Mereka pasti akan terus mencoba untuk membunuhnya. Aku mengambil kesimpulan bahwa sosok inilah yang memberi bisikan pada Indira untuk meninggalkan tempat ini saat kejadian itu. Saat mengetahui niat baik dari makhluk ini, aku mencoba duduk bersimpu dan berkomunikasi dengannya lebih dalam. Sungguh mengagetkan saat mengetahui bahwa wanita ini adalah istri pertama dari ayah Indira yang disekap karena secara tidak sengaja mengetahui niat suaminya untuk menggunakan kemampuan keris yang diwariskan oleh leluhurnya itu. Ia membargokinya saat ayah Indira melakukan ritual menyatukan raga dengan suatu sosok yang membimbingnya. Ayah Indira akhirnya menikah lagi dan mempengaruhi adiknya Sumar untuk membuka segel yang menahan kekuatan keris Menggolo Ireng sebelum akhirnya merebut kembali keris itu dengan mengadu domba kedua adiknya. Menurut roh itu, ayah Indira saat ini menuju desa adiknya yang bernama Sumar untuk melanjutkan niatnya menghabisi seluruh anggota keluarganya yang mungkin bisa mewarisi keris itu dan merebut darinya. Dia bukan manusia. Orang itu adalah hasil hubungan sepasang manusia dengan sosok siluman anak buah Songgokolo, ucap makhluk itu. Tunggu, itu tidak wajar. Lagi pula kalau ayahnya merupakan manusia yang ternoda oleh keturunan jin, apakah Indira juga sama? Itu yang kupikirkan saat ini sembari sedikit menoleh ke arah Indira. Terlepas dari itu, desa tempat seseorang bernama Sumar itu sedang dalam bahaya. Aku tidak mau membuang waktu lagi dan segera berdiri dan mengajak Indira meninggalkan tempat itu. Sumar, desa pria bernama Sumar di mana Indira? Pak Le Sumar, adiknya Bapak. Cukup jauh Mas, bisa 2 jam kalau naik motor. Kita ke sana, ayahmu berada di sana. Desa itu dalam bahaya. Indira segera paham dan mengikutiku untuk segera pergi menuju desa yang akan menjadi tempat mengamuknya ayahnya itu. Sayangnya, perjalanan ke sana tidak semudah yang kukira. Hingga akhirnya kami tiba di sana saat malam hari. Aku melihat dari jauh sebuah desa yang secara gaib terselimuti kabut berwarna hitam. Tidak ada warga di desa sekitar yang berniat mendekatinya karena merasakan hawa yang dimiliki desa itu. Saat sampai di sana, orang-orang di desa tidak merasakan keanehan apapun dan beraktivitas seperti biasa. Namun, aku mendengar beberapa warga membicarakan tentang seseorang yang masuk ke rumah Pak Sumar dengan pakaian dan wajah yang berantakan. Sialnya, sebelum sempat melakukan apapun, tiba-tiba terlihat seseorang terpental dari sebuah rumah yang cukup besar. Itu Pak Le Sumar,
Ucap Indira yang melihat seorang pria dengan darah yang berceceran membasahi bajunya. Sialan kau Darmijo, ternyata ini alasanmu merebut keris itu dari kami. Ucap Pak Lek Sumar yang diakhiri dengan darah yang bermunceratan dari mulutnya. Aku menduga semua orang di rumahnya sudah mati oleh perbuatan ayah Indira. Melihat hal itu, warga menjadi panik. Sebagian warga berlarian dan sebagian mencoba menolong Pak Lek Sumar. Namun saat itu juga, seluruh warga yang mencoba menjauh segera terhenti. Pocong, itu pocong. Ada genderuwo, di sini ada genderuwo. Aku menoleh ke seluruh arah desa. Terlihat saat ini, desa sudah dikepung dengan sosok makhluk-makhluk yang menahan warga untuk meninggalkan desa. Ini sama seperti di desa Guntur kemarin, Mas. Makhluk-makhluk itu adalah pengikut sosok penghuni keris itu, cerita Indira. Indira, jangan jauh-jauh dari saya. Ucapku yang segera berlari menuju Pak Lek Sumar yang mulai sekarat. Sialnya, ayah Indira yang ternyata bernama Darmijo itu tidak mau menunggu dan menghunuskan kerisnya ke arah Sumar, hingga ia mati dengan mata yang masih melotot. Tak cukup sampai di situ, Darmijo, ayah Indira juga menghabisi orang-orang yang mencoba menolong Pak Lek Sumar dengan menghujam kerisnya tanpa ampun ke mereka. Aku tak mampu lagi menahan emosiku dan segera melontarkan tendangan ke arah ayah Indira hingga ia terpental. Pergi dari sini, teriakku pada orang-orang di sekitarku. Ketika suasana desa penuh dengan kepanikan. Wajar saja, seluruh desa ini bisa bernasib sama seperti desa Indira. Bapak, hentikan! Indira ikut berteriak, mencoba menghentikan ayahnya. Namun bukannya berhenti, ayahnya malah tersenyum dan mendekat ke arah Indira. Mengerikan, terlalu mengerikan. Hanya dengan tatapannya, tiba-tiba mata Indira memerah dan perlahan mengeluarkan air mata darah. Ia mencoba berteriak, namun terhenti dengan nafasnya yang terlihat sesak. Aku tidak bisa tinggal diam dan segera membacakan doa dan memanggil roh Wanasura. Sekuat tenaga, aku menghujamkan pukulan untuk menghentikan mantra yang menyerang Indira. Indira kembali mendapatkan nafasnya dan terjatuh di tanah. Ia berusaha mengatur nafasnya dan memastikan penglihatannya. Aku tahu, aku tidak punya waktu untuk menolongnya. Ayahnya sudah bersiap kembali menyerangku dengan keris yang tergenggam di tangannya. Pak, dia anakmu, darah dagingmu, sadar! Teriakku yang mencoba mengalihkan perhatiannya menjauh dari Indira. Namun sepertinya ia tidak peduli dan terus mengincar Indira. Aku tidak mau mengambil resiko dengan menyerangnya bertubi-tubi dengan kekuatan dari Wanasura. Namun tidak seperti tadi, ini semua seranganku tertahan dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sepertinya serangan fisikku tidak mampu menembus kekuatan ini. Tidak menyerah, aku membacakan doa untuk melemahkan kekuatan dari ayah Indira, agar setidaknya seranganku bisa mengenainya. Namun ini tidak berpengaruh besar. Sebaliknya, tanpa sadar serangan dari keris itu melukai dan menusuk tepat di salah satu bahuku. Ayah Indira tertawa dan bersuara dengan bahasa yang tidak kami kenal. Ia mencoba menusukku lagi dengan keris secara bertubi-tubi tanpa ampun. Aku setengah mati menghindarinya. Namun setiap kali ia menggerakkan kerisnya, tubuh ayah Indira berubah menjadi aneh. Matanya menghitam, kulitnya perlahan terbakar dan terkelupas. Kukunya tumbuh menghitam dan runcing. Semakin ia menggayunkan kerisnya, tubuhnya berubah menyerupai demit hitam persis seperti yang kulihat di ruangan tempat Ibu Indira dibunuh. Demit pengguna perhiasan emas di tubuhnya. Tidak mungkin itu Bapak, ucap Indira yang mulai pulih. Terlihat tak hanya tubuhnya yang terluka. Saat ini hatinya pasti terluka saat mengetahui ini adalah wujud asli ayahnya. Dengan kekuatan Wanasura, aku melompat menghindari makhluk yang semakin cepat itu. Kekuatan hitam semakin besar menyelimuti tubuhnya. Aku mencari celah untuk menyerangnya, namun kekuatannya semakin lama semakin besar. Tak cukup sampai di situ, saat ini terdengar suara teriakan warga dari berbagai penjuru desa. Sepertinya kebangkitan makhluk ini membuat seluruh roh di sini ikut mengamuk. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk Tidak ada satu cara yang dapat kupikirkan untuk menuntaskan keadaan ini. Tak mungkin juga aku meminta Indira lari. Ratusan demit sudah menghadang desa ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuhku hingga terpental. Makhluk itu tidak mengulur waktu sama sekali dan menghajarku habis-habisan. Setiap pukulannya diselimuti kekuatan hitam yang membuat tubuhku merasa panas setiap bersentuhan. Tanpa roh Wanasura di tubuhku, aku pasti sudah mati. Tolong!
Ibu, bangun ibu. Terdengar teriakan seorang anak tak jauh dari tempatku berada. Bapak, jangan mati pak. Bangun pak. Kali ini suara tangisan seorang perempuan yang menangisi suaminya. Saat itu aku tersadar, makhluk itu menyerangku dengan pukulan. Lantas, di mana keris Bonggolo Ireng itu berada? Mas Cahyo, keris itu, dia menyerang warga. Teriak Indira yang menyadari terlebih dulu keberadaan keris hitam yang melayang dan menghabisi warga satu persatu. Sialan! Aku bangkit dari serangan sosok mengerikan ayah Indira. Namun sialnya, di hadapanku saat ini sudah menanti sebuah pukulan yang diselimuti kekuatan hitam yang siap menghabisiku. Aku menghilangkan lenganku dan bersiap menerimanya, walau aku tahu mungkin aku tidak akan bisa selamat. Tepat sebelum serangan itu mengenaiku, tiba-tiba sosok makhluk itu terpental dengan sebuah serangan. Aku menggeser lenganku dari hadapanku dan melihat sosok nenek yang berjalan bungkuk di hadapanku. Dia menghajar sosok tadi dan berhasil menghindari serangan-serangan yang diarahkan kepadanya. "Cik, ternyata kamu selemah ini," ucap orang itu. Iya, itu adalah Nyai Jamrong. Dia benar-benar datang untuk membantuku. Namun ada yang beda dari dirinya. Di lengannya terlilit sebuah benda menyerupai tasbih, seolah ia gunakan untuk menyegel sesuatu. "Nyai, Nyai beneran datang!" teriakku yang merasa terselamatkan dengan keberadaannya. "Bangun, aku tidak bisa melawannya sendiri. Dia adalah titisan Songgokolo, roh yang sudah ada sejak manusia belum mengenal peradaban," jelasnya Jamrong. Aku membaca doa dan berusaha memulihkan sedikit lukaku. Tetap sakit, namun setidaknya aku bisa bergerak. "Nyai, warga desa juga dalam bahaya." "Berisik, perhatikan dulu yang ada di depanmu. Kalau kita mati, korbannya akan semakin banyak." Ini Nyai Jamrong yang dulu tidak segan-segan membunuh lawannya maupun korbannya demi ilmu. Bagaimana dia bisa berubah hingga seperti ini? Sebuah serangan mengarah ke arah Nyai Jamrong. Namun, sebelum serangan itu mendarat ke tubuhnya, aku menggunakan kekuatan Wanusura untuk menahannya. Tanpa menunggu perkataanku, Nyai Jamrong segera melompatiku dan menyerang kembali sosok Songgokolo yang menitis dalam tubuh ayah Indira. Berkali-kali makhluk itu menyerang kami, namun aku berhasil menahannya dan Nyai Jamronglah yang mendaratkan serangan kepada makhluk itu. Gila, aku tidak pernah menyangka ilmu bela diriku bisa menyatu dengan Nyai Jamrong. Sayangnya, saat Songgokolo kewalahan, ia kembali memanggil kerisnya dan membuat kami terpental dengan benturan kekuatan dari keris itu. "Hati-hati Nyai, keris itu sudah kembali ke tangannya." "Goblok, memang itu rencananya." Aku segera menoleh kepada Nyai Jamrong. "Katamu ingin menyelamatkan warga desa. Sekarang keris itu ada di sini dan tidak menjagakan warga desa lagi," ucap Nyai Jamrong. "Iya benar Nyai, tapi apa nggak ada rencana yang lebih bagus? Kalau begini kita juga bisa mati," keluhku. "Goblok, nanya rencana sama nenek-nenek. Kalau nggak suka bikin rencana sendiri." Iya benar juga. Nenek-nenek masih bisa jalan saja sudah bagus. Mustahil disuruh bikin rencana buat menghadapi demit. "Oh, mikir apa kamu? Fokus kalau nggak mau mati," katanya Nyai Jamrong yang seolah bisa membaca pikiranku. Secepatnya aku mengambil posisi di sisi Nyai Jamrong dan sekali lagi bersiap untuk menerima serangan dari Songgokolo yang sudah menggenggam keris Bonggolo Ireng. Berbeda dengan tadi, kini Songgokolo menyerang dengan lebih tenang. Namun di setiap serangannya terdapat kekuatan aneh yang seolah membuatku merasakan kesakitan walau tidak tersentuh bagian tubuh ataupun keris itu. Sesekali mataku terasa ingin keluar dan seperti ada rasa sakit yang ingin masuk ke kepalaku. "Nyai, ada kutukan di serangan itu!" teriakku. Nyai Jamrong yang juga menyadari hal itu menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya. Aku berasa ada kekuatan hitam yang mencoba keluar dari tubuh Nyai. Tapi benda itu seolah menahan kekuatan itu dan kembali menyelimuti Nyai Jamrong dengan kekuatan putih. Sepertinya Nyai Jamrong sudah benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu hitamnya hingga menahannya dengan benda itu. Aku sedikit semangat melihat perjuangan Nyai Jamrong untuk mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Terlebih saat aku memperhatikan caranya menghadapi Songgokolo yang bersenjatakan keris Bonggolo Ireng saat ini membuatku sedikit terkesima. Pertarungan seperti ini mungkin akan sulit kulihat lagi, di mana Nyai Jamrong menahan setiap serangan keris itu dengan kelincahannya, dan sesekali menahan gagangnya dengan sendal jepit yang ia gunakan di kakinya.
Seharusnya ilmu bela diri saja tidak cukup untuk mengimbangi Songgokolo. Namun kekuatan dari benda di tangan Nyai melindunginya dari kutukan dan melapisi jurus-jurus Nyai Jamrong dengan kekuatan gaib hingga bisa menghantam Songgokolo. Aku jadi ingin mencoba sesuatu. Wanasura! Teriakku memanggil sosok roh kera pelindung hutan warna Marta yang berada di tubuhku. Kali ini aku tidak menggunakan kekuatannya. Tepat saat Nyai Jamrong bersiap akan melancarkan tendangan pamungkasnya dari atas, aku mengirimkan roh Wanasura untuk membantu Nyai Jamrong sehingga kekuatan Wanasura melipat gandakan kekuatan tendangan nenek sakti itu. Songgokolo yang mencoba menahan serangan itu terjatuh dan terpendam di tanah dengan darah hitam yang bermunceratan dari mulutnya. Tanah dan bebatuan di sekitar tendangan Nyai Jamrong pun pecah, berhamburan dan menghempaskan kekuatan yang besar hingga membuat roh-roh di sekitarnya gentar. Keren, Nyai! Ucapku yang merasa senang dengan keberhasilan rencanaku dan segera menarik kembali Wanasura. Hei bocah, apa yang kamu lakukan? Tanya Nyai Jamrong yang terlihat bingung dengan besarnya kekuatan itu. Kenalin, itu Wanasura, roh kera dari alas Wana Marta. Dia merasuk ke serangan Nyai Jamrong. Sepertinya dia cocok dengan Nyai. Ucapku bangga. Terlepas dari itu, serangan tadi berhasil membuat Songgokolo terluka cukup parah. Namun sialnya, makhluk itu segera kembali berdiri dan memamerkan mata merahnya yang menyala. Nyai Jamrong, kamu itu sama setannya denganku, tidak usah sok suci. Tiba-tiba, Songgokolo mulai berbicara di hadapan kami. Mendengar ucapan itu, Nyai Jamrong hanya diam saja. Sepertinya ia memang tidak ingin menyangkal dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Jaga bicaramu, kami pastikan kau selesai di sini. Ucapku yang tidak sabar ingin menyerangnya lagi. Selesai? Kamu tidak mengerti apa-apa, bocah. Saat kekuatanku kembali sepenuhnya, bahkan Nyai Jamrong dengan seluruh kekuatannya pun tidak akan mampu melawanku. Ucap makhluk itu. Tak peduli dengan ucapannya, aku segera menyerangnya lagi dengan seluruh kekuatanku yang tersisa. Namun aku terpental tanpa dapat menyentuhnya. Sudah bocah monyet, sudah selesai. Maksud Nyai apa? Tanya aku. Persiapan tubalnya sudah selesai. Yang kita lawan setelah ini bukan lagi Songgokolo yang tadi, tapi makhluk yang sudah menghabisi banyak kerajaan di zaman dulu. Jelas Nyai Jamrong. Tak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua berambut putih acak-acakan dan wajah yang buruk persis seperti yang digambarkan Indira di ceritanya. Di belakangnya lagi, muncul sosok kakek tua berjanggut dan beberapa orang yang sepertinya merupakan pengabdi sosok itu. Monggo Doro, tubuh terakhir sudah siap. Ucap salah satu sosok dukun pengikutnya yang sepertinya bermaksud menyebutnya. Nyai Jamrong, jadilah pengikutku. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Ucap Songgokolo sambil berbalik meninggalkan kami menuju sebuah kabut hitam bersama dengan para pengikutnya. Entah, saat itu aku merasa terlalu kecil. Aku merasa kekuatanku seorang diri jauh bila dibandingkan orang-orang di sekitarku saat ini. Damit goblok, itu ucapan yang kuucapkan pada pengikutku dulu, dan sebagian dari mereka sudah mati. Kau pikir aku akan tertipu? Ucap Nyai Jamrong yang tetap waspada memandang kepergian Songgokolo dan pengikutnya. Secara perlahan, kabut hitam mulai menghilang bersama sosok demit-demit pengikut yang mengurung desa ini. Aku khawatir dengan warga desa ini. Entah berapa korban yang sudah dihabisi oleh makhluk dari keris Songgokolo Irang saat kami bertarung tadi. Indira, gimana warga desa? Aku menghampiri Indira yang membantu warga desa yang terluka. Beberapa orang tidak bisa diselamatkan, tapi sisanya selamat berkat suatu sosok yang menghadang serangan-serangan keluarga. Ucap Indira. Sosok apa maksudmu? Tanya aku. Saya samar-samar melihat sosok seorang pemuda yang dengan kerisnya yang menghadang setiap serangannya diarahkan keluarga. Ucap salah seorang warga yang ikut membantu Indira merawat warga. Seketika aku tersenyum. Dengan Jaya Sambara, bisa-bisanya saat dia sedang berjuang jauh di sana, masih sempat-sempatnya ikut masuk ke pertempuran kami dalam wujud Rogo Sukmonya. Seketika beban di pundakku terasa berkurang saat mengetahui korban yang jatuh tidak sebanyak yang kukira. Aku terjatuh terbaring di tanah dan menutup mataku sebentar untuk menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Indira, di mana lokasi adik ayahmu yang satunya? Tanya Nyai Jamrong yang sepertinya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ada di selatan, Nyai. Desanya terhimpit lembah dan gunung.
Bisa setengah hari perjalanan kalau ke sana, balas Indira. Bocah ketek, kita berangkat, ucap Nyai Jamrong. Sekarang, yang benar aja Nyai, ini masih luka, ketusuk keris, gak ada Pak Lek yang bisa nyembuhin, balasku. Ojo cengeng, Pantas aja Guntur pemalas yang cari panutan bocah cengeng kayak kamu. Mendengar Nyai Jamrong semakin memaksa, mau tidak mau aku kembali berdiri dan meminta Indira membantu menutup luka di bahuku dengan P3K sebelum pergi meninggalkan desa. Indira biar tinggal di desa Widerejo bersama Guntur. Biar kita saja yang ke sana, ucap Nyai Jamrong. Kita ke sana naik apa Nyai? Tanyaku yang merasakan perasaan tidak enak. Lah, kamu kesini naik apa? Motor. Ya itu tahu. Maksudnya aku harus boncengin Nyai Jamrong ke desa Pak Layarto. Setengah hari perjalanan, kataku panik. Namun tidak dengan Indira. Ia malah tertawa melihat ekspresiku. Enggak Nyai, kita naik bis aja. Aku berusaha menghindari momen membonceng nenek tua ini di motor Vespa kesayanganku. Gak sopan, maksudmu apa bocah ketek sialan? Teriak Nyai Jamrong. Bocah ketek terus. Tadi Eyang juga dirasuki warna surak kan? Kalau aku bocah ketek, berarti Eyang bahaya ketek dong. Balasku yang sekali-kali ingin membalas umpatannya. Sayangnya sebuah sendal lusut tiba-tiba sudah melayang tepat di mukaku dan membuatku memutuskan untuk diam 1000 bahasa daripada harus mendengar ocehan nenek tua itu lagi. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ucapan Eyang benar. Waktu kami tidak banyak. Desa tempat Pak Lek Yarto mungkin akan menjadi medan pertempuran kami. Aku meminta Indira segera menghubungi Pak Lenya itu dan meminta warga di desa itu untuk pergi. Sementara aku mencoba menghubungi Pak Le, Dirga, Jagat, dan Danan untuk menceritakan tentang kejadian ini. Sepertinya kami harus mengumpulkan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk melawan Songgokolo yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nyai Jamrong. Sebelum sempat berangkat, tiba-tiba ponsel di dalam tasku berbunyi, tertulis nama Sekar di layarnya. Dengan segera, aku mengangkat panggilan itu dan memastikan kabar yang akan disampaikan Sekar. Mas Cahyo? Iya Sekar, ada apa? Suara Sekar terdengar gelisah, sepertinya terjadi sesuatu juga di sana. Pak Le mas, Pak Le nggak sadarkan diri, ucap Sekar dengan nada yang sangat panik, yang juga seketika membuat tubuhku kembali lemas. Tenang Sekar, cerita pelan-pelan, ucapku yang berusaha menenangkan Sekar. Mbah Suroto barusan tiba-tiba kambuh. Pak Le kembali mencoba menahannya, tapi ada kekuatan besar yang melindungi sosok keris yang merasuki Mbah Suroto. Mbah Suroto kabur dengan dikuasai sosok di dalam keris Benggolo Abang, seolah mengikuti perintah sesuatu. Sementara Pak Le terpental dan kehilangan kesadarannya.